Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Sementara Sultan Agung yang berkuasa antara tahun 1613 Masehi hingga 1645 Masehi adalah raja terkenal yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam menuju puncak kejayaan. Pada masanya, letak Kesultanan Mataram berada di Kota Gede, Yogyakarta. Namun, kerajaan ini mengalami keruntuhan setelah terpecah menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta lewat perjanjian Giyanti yang disepakati pada tahun 1755 Masehi. Oleh karena itu, kerajaan Mataram Islam meninggalkan sejarah pada dua kota berbeda, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Salah satu sumber berita peninggalan kerajaan Mataram Islam adalah kitab Sastra Gending yang ditulis oleh Sultan Agung. Selain Sastra Gending, berikut ini peninggalan kerajaan Mataram Islam yang tersebar di Yogyakarta dan Surakarta. Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede terletak di sebelah selatan kawasan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Meski tidak diketahui secara pasti waktu pembangunannya, tetapi Masjid Kota Gede diperkirakan sudah ada sejak berdirinya kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Kiai Ageng Mataram. Masjid ini konon katanya memiliki bedug ajaib yang dibuat oleh rakyat secara bergotong royong, namun tidak bisa dipindahkan meski tenaga yang mengangkat bertambah banyak. Suatu ketika datanglah perempuan misterius yang secara ajaib mampu mengangkat bedug tersebut ke dalam masjid seorang diri. Setelah meninggal, perempuan misterius tersebut dimakamkan di sebelah Masjid Mataram. Yang kedua adalah Masjid Agung Gede Kauman. Masjid Agung Gede Kauman terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan. Peninggalan Kesultanan Mataram ini dibangun pada tahun 1773 Masehi di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Masjid ini memiliki satu gedung induk sebagai tempat sholat dan maksuro sebagai pengamanan raja ketika hendak sholat. Sementara pada bagian halaman terdapat bagongan yang digunakan untuk meletakkan gong saat acara sekaten. Yang ketiga adalah Masjid Patok Negara Sultoni Ploso Kuning. Masjid Patok terletak di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Pendiri masjid ini adalah Kiai Mursodo yang merupakan keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nama Ploso Kuning diambil dari pohon ploso yang tumbuh di sekitar masjid. Berikutnya adalah yang keempat, Masjid Agung Surakarta. Masjid ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam yang terletak di sebelah barat alun-alun utara Keraton Surakarta. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 Masehi dan selesai pada tahun 1768 Masehi. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan untuk mendukung keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan seperti grebek dan festival sekaten. Peninggalan Mataram Islam yang kelima yaitu Masjid Al-Fatih Kepatihan. Masjid Al-Fatih Kepatihan berdiri di daerah Kepatihan, Jebres, Surakarta. Peninggalan Kasunanan Surakarta ini dibangun oleh Raden Adipati Sosrodiningrat IV sebagai mahar lamaran Pakubuwono X kepada istrinya pada tahun 1891 Masehi.
Berikutnya yang keenam, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun pada tahun 1745 Masehi oleh Pakubono II. Di dalam keraton dapat ditemukan galeri seni dan museum dengan pusaka-pusaka kerajaan, senjata kuno, serta barang-barang antik. Di halaman keraton terdapat sebuah menara bernama Panggung Songgo Buwono yang misterius dan konon tempat bertemunya antara raja dengan penguasa Ratu Selatan. Yang ketujuh adalah Keraton Kasultanan Yogyakarta. Keraton Kasultanan Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 Masehi. Di depan keraton terdapat alun-alun utara dan di barat alun-alun dapat ditemukan Masjid Agung. Sedangkan di selatan keraton terdapat alun-alun selatan yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan alun-alun utara. Peninggalan yang ke-8 yaitu Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta yang dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765 Masehi. Sebagai pimpinan proyek pembangunan ditunjukkanlah Tumenggung Mangunpuro dan seluruh biayanya ditanggung oleh Bupati Madiun. Oleh karena itu, daerah Madiun dibebaskan dari pungutan pajak. Meskipun fungsi utamanya sebagai taman kerajaan, beberapa bangunan di dalamnya mengindikasikan bahwa Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh. Kesembilan adalah komplek makam kerajaan Imogiri, yaitu makam Raja-Raja Imogiri Bantul. Astana Imogiri merupakan tempat makam Raja-Raja Kesultanan Mataram yang terletak 17 km ke arah selatan kota Yogyakarta. Makam ini sejak awal telah disiapkan oleh Sultan Agung. Selain makam Sultan Agung, di tempat ini terdapat makam Sri Ratu Batang, Amangkurat Amral, Pakubuwono I, Amangkurat Jawi, Hamengkubuwono I, dan masih banyak lainnya.